Oke, dia masuk bekerja. Dicoba lo, dia berani lo, aku nggak berani nyoba cruise control. Oh, belum pernah nyoba cruise Nggak control? berani om. Kualitas audionya dari mobil ini. Nah itu yang terpenting buat gua. Om, ada nenek moyangnya om. Serius? Itu tuh om, ada nenek moyangnya om. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah sosok yang mungkin Anda nggak kenal karena dia pakai masker. Tapi coba maskernya dibuka ini. Saya sekarang bersama Om Ari Lasso. Kalau teman-teman ngelihat video saya sebelumnya, saya bawa BMW M3 E30 Sport Evolution ke tempat Om Andre. Nah sebelum ke tempat Om Andre, saya tuh ke tempat Om Ari dulu. Dan Om Ari ternyata udah ngeliat mobil itu, tapi saya ke tempat Om Ari itu bukan cuman mau ngeliatin BMW-nya, tapi saya datang ke rumah beliau karena saya udah pernah lihat video Om Ari Lasso di tempatnya Om Andre Taulani. Dia ke sana bawa satu mobil yang menurut saya, wow, ada artis yang bisa pilih mobil ini, dan ini adalah salah satu mobil favorit saya. Oh yang benar. Serius? Nah sekarang mau tahu mobilnya. Ini keren? Mobilnya keren nggak ini? Keren. Keren. Ini mobil ini lebih keren daripada daripada punya Andre Taulani pasti. Sebenarnya saya mau ngomong lebih keren daripada ya Andre SUV Taulani, yang kan? saya punya, tapi ya Om Andre bukan saya yang ngomongnya. Tapi bener kan? Iya, benar. Iya kan? Benar, ini lebih maco, lebih bertenaga, lebih mewah, lebih keren dibandingin SUV yang dipunyain Om Andre. Andre Taulani kan maksudnya kan? Iya. Tapi kenapa dia bangga banget ya? Karena dia mungkin nggak sadar di atas langit ada langit. Oh, dia cuman baru tidur di atas genteng Tapi mungkin. masalahnya SUV-nya Om Andre sama SUV saya sama Om Suzuki Jimny. Loh, tapi kan tidak pernah sok-sokan. Iya dong. Ya, oke. Tapi bagaimanapun mobil Om Ari ini spesial. Mungkin ini bukan mobil yang baru banget, tapi Bukan. ini menunjukkan bahwa Om Ari ini punya ketertarikan ke dunia otomotif. Ini dia mobilnya. Land Rover Discovery 4. 4. Om Ari aja kalah tinggi sama mobilnya. Iya. Ini padahal setting pendek loh. Setting pendek ya. Nah, saya tuh ngelihat mobil ini dari mulai Om Ari itu datang ke rumah Om Andre. Iya, aku memang tidak pernah dari dulu di Instagramku pun nggak pernah aku masukkan mobil ini. Bener nggak pernah. Baru kemarin kelihatan ke publik. Kelihatan kan? itu pun karena ya kecolong-kecolong, bukan Ini karena. dari tahun berapa Om belinya? Ini agak unik ceritanya. Ini aku miliki dari Januari 2014. Kalau Om Eri yang paham mobil pasti tahu, warna mobil ini adalah warna signature, warna iklan yang dipakai oleh Land Rover Discovery Hero color-nya 4. ya. Nah, ini yang di iklan-iklan pakai ini. Alkisah, mobil ini itu adalah mobil pertama yang datang ke Indonesia untuk di test drive. Jangan-jangan saya pernah test drive ini nih. Coba aja. Warna ini kan juga kan? Lupa, karena ini udah lama banget, 2013 13 akhir. Iya, betul. Kemudian dijual lah dia. Oh, jadi ini apa mobil yang tadinya unit test terus Unit dijual? test, dijual bekas pameran dan bekas test drive. Gue beli kilometer masih 1.800. Wow. Iya. Di bulan Januari 2014 saat gue ulang tahun. Oh, ini jadi kayak hadiah ulang tahun dari Ya, diri sendiri. Aku pengen Discovery ini dari zaman Discovery 3. Oh, oke. Discovery 1-2 aku nggak terlalu suka bentuknya, terlalu country ya, terlalu masih zaman Discovery dulu. 3 itu dari sekitar 2005-an ya, sekitar segitu. Sudah ya. sama persis, hanya beda kayak di grill-grill lampu aja. Iya. Sama di lampu, tapi dalamnya rata-rata masih sama. Wah, oke. Nanti kita akan ngomong lagi sama Om Ari Lasso, kenapa dia pilih ini, bagaimana pengalaman dia memakai ini sejak lama, dan apa saja masalahnya, apa saja yang disukain sama Om Ari. Tapi Om Ari, saya boleh minta izin nge-review mobil ini dulu? Oh silakan. Tapi mohon di dalam review nanti, tolong banget Pak Eri jaga, jangan sampai singgung-singgung Andre. Nah ini ngomong Andre. Loh kan, tapi kan aku mengingatkan. Kenapa? Ini untuk menjaga hubungan saya dengan dia yang nggak baik itu gitu loh. Oh iya. Hubungan saya kan kurang Kenapa baik. takut dia iri dengan mobil ini? Pasti iri. Pasti iri. Tapi kan iri itu kan tidak baik untuk pendidikan masyarakat Indonesia gitu Pak Eri. Tapi waktu Om Ari bawa ini ke rumah Om Andre, Om Andre komentar nggak tentang mobil ini? Nggak komentar. Oh, gengsi. Bukan. Nggak ngerti dia. Kok bisa nggak ngerti? Dia kan kolektor mobil. Koleksi itu kan kadang-kadang ditentukan oleh passion dan uang gitu loh. Gua nggak tahu motivasi dia koleksi itu apa, aku nggak ngerti ya. Jangan ngomongin dia lah, nggak enak lah. Nggak enak ya? Nggak enak lah. Dia cuman gini doang. Mobil lu Land Rover Discovery ya? Iya. Kenapa, Ndre? Nggak apa-apa. Cuman gitu doang dia. Iya lemas.
Badannya lemas. Jadi kalau temen-temen yang belum tahu, Om Ari Lasso sama Om Andre, ini begini terus. Nggak ada yang mau kalah dua-duanya. Enggak, dianya yang nyerang saya terus. Om Andre juga bilang ke saya, Om Arinya yang nyerang dia Tuh, terus. dia kayak pakai gitu. ngasih parcel, suruh dia bayar sendiri kemarin. Nah, ya dia ngirimin gue pizza isinya kerupuk. Kejem banget. Nah, saya di sini akan bersikap netral. Saya akan review mobil ini apa adanya. Saya nggak akan bandingin sama Om Andre. Biarlah perseteruan itu milik mereka berdua. Ya, kalau teman-teman mau lihat perseteruan itu bisa ada di Taulani TV dan channel Ari Lasso TV. Ari Lasso TV yang tahun lalu itu masih belum sampai 100.000 subscriber. Sekarang udah 840.000 Terima kasih. subscriber. Bentar lagi ayo kita dukung Om Ari sampai ke 1 juta Dukungan subscriber. Om Eri juga dan para subscriber Fitra Eri TV juga, Fitra channel Fitra Saya nggak pakai Eri. TV. Iya, Fitra Eri. Soalnya kalau saya pakai Fitra Eri TV nanti disangkain saya niru Om Andre, Taulani TV. Dia selalu suuzon sama siapapun. Jadi Om Ari juga Ari Lasso TV. Jangan-jangan terinspirasi Om Andre. Aku bikin dari 2015, Om. Oh, jadi dia yang niru. Dia semua saya ditiru, semuanya. Warna mobil. Hah. Warna mobil dia yang CJ. Oh ya, mirip ya? Mirip. Saya punya ini dari 2013. 2014. Coba tanya dia punya dari tahun berapa. Coba tanya aja. Jam tangan, Casio. Coba lihat jam tangan dia. Kemarin dipamerin tuh di tempatnya Deddy Corbuzier. Saya nyanyi dari tahun 2000, dari tahun 92. Dia ikut nyanyi juga 95. Oh, jangan-jangan dia tuh sebenarnya mengidolakan Om Ari ya? Iya, kayaknya gitu sih. Oh iya, tapi ya udahlah, biarlah perseteruan itu milik mereka berdua. Saya akan lebih konsentrasi ke mobilnya, Om Ari. Siap, Om Ari, silakan. Nanti saya panggil lagi, saya boleh nanti nyoba jalan. Boleh silakan. Oke. Saya percaya kalau sama Pak Fitra. Terima kasih, Om Ari. Oke, ini adalah Land Rover Discovery 4. Dari namanya, Anda bisa berpikir bahwa ini adalah Land Rover Discovery generasi keempat. Tapi enggak sepenuhnya benar. Ini sebenarnya adalah Land Rover Discovery generasi kedua. Kenapa namanya 4? Oke, jadi Land Rover Discovery pertama kali itu tahun 89 dimunculkan ke publik. Land Rover Discovery yang pertama. Pada saat itu, Land Rover, perusahaan SUV yang terkenal dengan kemampuan off-roadnya dari Inggris, itu memiliki Range Rover. Range Rover itu versi mewah dari mobil mereka. Selain yang Defender ya, Defender itu kan itu basic sekali. Nah, ini Range Rover ini versi yang sangat mewah, tapi capability off-roadnya luar biasa. Nah, Discovery yang pertama itu dibuat dari basis yang sama persis dari Range Rover, tapi dengan mengurangi kemewahannya. Tapi mekanikalnya, transmisinya, sistem penggerak 4 rodanya, mesinnya itu semua sama seperti Range Rover, membuat mobil ini menjadi seperti versi generiknya dari Range Rover. Tapi Land Rover Discovery memiliki dimensi yang lebih besar serta bentuknya banyak orang yang suka, sehingga Discovery memiliki fans base sendiri, orang yang suka Discovery. Bahkan Discovery dibilang lebih capable di off-road. Orang tidak akan sayang menggunakan Discovery di off-road karena dia jauh lebih sederhana dan jauh lebih terjangkau dibandingkan Range Rover. Kesuksesan Land Rover Discovery 1 membuat Land Rover berpikir bahwa kita harus lanjutkan Discovery ini. Jadi kan memang begitu, kalau satu mobil itu sukses, dia akan selalu lanjutkan. Nah, dibuatlah Land Rover Discovery 1 facelift. Dilakukan penyempurnaan sana sini, tapi disebutnya Land Rover Discovery 2. Jadi Land Rover Discovery 1 dan 2 sebenarnya adalah satu generasi, cuman yang 2 itu adalah penyempurnaan dari yang 1. Nah, itu Land Rover Discovery 1 itu dari tahun 89 sampai 98 kalau nggak salah, sedangkan yang Discovery 2 itu dari 98 sampai 2004 kalau saya tidak salah. Ya, sekitar itulah, sekitar. Kemudian di 2004-2005 mereka mengganti generasi Land Rover Discovery menjadi jauh lebih modern dan jauh lebih cantik lagi bentuknya, yaitu Land Rover Discovery 3. Nah, berbeda dengan Land Rover Discovery 1 dan 2, Land Rover Discovery 3 itu sudah tidak lagi memakai basis dari Range Rover. Dia memakai basis sendiri, walaupun tetap leather frame ya, tapi dia menggunakan satu teknologi yang dinamakan integrated body frame. Kalau saya nggak salah ingat, jadi body kap mesin sampai belakang tuh udah monokok, tapi monokoknya itu tetap di
letakkan di atas leather frame. Jadi Land Rover Discovery itu mempertahankan struktur body frame yang mungkin secara pengendalian itu kurang bagus karena titik beratnya juga titik gravitasinya itu agak ke atas, tapi dia sangat kuat dan sangat tangguh untuk medan yang berat karena mobil ini memang dibuat untuk medan yang berat. Nah, Land Rover Discovery 3 itu sudah mulai lebih mewah walaupun tetap tidak semewah Range Rover dan makin banyak lagi pecintanya, utamanya karena bentuknya yang menarik. Bentuk khas dari Discovery itu ada di bagian belakangnya yang mengotak. Nah, itu dari 2005 kalau nggak salah sampai 2011, 2012 itu Land Rover Discovery 3. Kemudian mereka melakukan facelift lagi dan inilah Land Rover Discovery 4 yang sebenarnya adalah generasi kedua Discovery tapi yang sudah facelift. Nah, di facelift ini lampunya berbeda, grillnya berbeda, bumpernya berbeda, kemudian ornamen-ornamen dari eksteriornya itu berbeda yang membuat dia semakin keren lagi. Ini jujur saja, saya sangat suka. Ini adalah Land Rover Discovery dengan bentuk yang saya paling suka. Nanti saya udah minta izin untuk ke jalan, mungkin sekarang juga sudah ada beberapa footage-nya. Anda bisa lihat nih footage-nya belakangnya, itu keren sekali. Maco, rapi, simple, tapi orang ketika lihat mobil ini juga sudah tahu capability-nya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan lihat Land Rover Discovery 4 karena setelah ini ada Land Rover Discovery yang terbaru. Tidak lagi disebut sebagai Discovery 5, tapi Discovery baru. Saya juga tahun 2018 saya bawa mobil itu untuk mudik in style. Cuman dari segi bentuk, saya nggak begitu suka. Ini adalah Discovery terakhir yang saya sangat suka bentuknya. Nah, sekarang kita lihat detail dari mobil ini karena luar biasa nih ya, Om Ari Lasso ya. Biasanya orang itu punya Discovery itu udah dimodifikasi macam-macam. Ini benar-benar seperti baru keluar dari showroom. Makanya kenapa saya pilih mobil ini untuk direview. Bukan hanya karena mobil ini punyanya Om Ari Lasso, tapi juga karena mobil ini masih kondisinya benar-benar seperti standar. Dan harga bekasnya ini juga sudah tereduksi jauh, apalagi dibandingkan kalau Anda mau beli Discovery 5 gitu ya. Jadi ini sangat menarik mobil ini. Sekarang kita lihat dulu apa yang ada di balik kap mesinnya. Mesin yang digunakan oleh Land Rover Discovery ini adalah mesin yang sangat bertenaga. 3000 cc V6 dengan 2 buah turbo yang menghasilkan tenaga 258 PS. Oke lah, mungkin pikir 258 PS buat mobil sebesar ini ya pasti biasa aja, tapi bukan horsepower-nya yang luar biasa, tapi torsi yang dimiliki mobil ini. Mobil ini memiliki torsi 600 Nm yang membuat mobil ini bisa melewati tanjakan atau medan berat hampir semua medan. 600 Nm itu luar biasa, itu angka yang sangat besar ya karena sesuai dengan peruntukannya mobil ini untuk off-road, sehingga dia lebih mementingkan torsi dibandingkan horsepower. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke semua roda all-wheel drive, dan sistem all-wheel drive yang dimiliki oleh Discovery ini disebut sebagai mungkin bukan yang tercanggih, tapi salah satu yang paling tangguh dan salah satu yang paling mudah serta effortless dalam melewati medan off-road berat. Nah, sekarang kebetulan udah nggak hujan di luar, kita majuin dikit supaya terang ya. Dieselnya tuh masih halus, getarannya juga masih halus ya, karena dia mesin VV itu secara konstruksi juga membuat getaran itu lebih halus. Ini saya di ruangan tertutup ya, tapi suara dieselnya tuh benar-benar halus. Nah, ini ciri khasnya Discovery juga, power window itu diletakkan di atas, bukan di bawah sini, bukan di tuas pintu tapi di atas. Dan dia itu duduknya tinggi, ini yang namanya command seat. Jadi mobil ini tuh dibuat seperti Range Rover juga, seperti komandan atau panglima yang sedang menginspeksi pasukannya. Jadi sangat mudah melihatnya. Nah, ini yang namanya command seat. Sekarang dia udah mulai pakai, ini sebenarnya dari Jaguar teknologinya, transmisi yang menggunakan putaran seperti ini, yang pada saat keluar sebenarnya saya ragu. Ini sampai 7 tahun, 8 tahun masih bisa bekerja nggak ya? Karena ini kalau misalnya rusak, udah nggak bisa jalan mobil. Ternyata ini masih bekerja dengan sangat baik. Rem tangan juga udah elektrik. Sekarang kita majuin dikit. Hahaha. Sip.
udah mulai terang di sini. Pada saat saya masukkan ke P itu ada bobot sisanya karena mobil ini memang bobotnya di atas 2 ton. Nah, ini Discovery 4 dibandingkan Discovery 3 dia sudah jauh lebih mewah dan lebih cocok untuk orang yang menginginkan suasana kabin yang nyaman. Setirnya ini sudah multifungsi, kemudian cruise control, pengatur audio, pengatur multimedia ini ditempatkan secara rapi di setirnya yang besar. Dan ini posisi mengemudinya juga sudah sangat ergonomis. Nah, ini mobil 2013-2014. Dan ketika zaman itu orang belum banyak concern mengenai multimedia center yang canggih. Tapi ini sudah canggih. Dia sudah ada on-road navigation-nya, sudah ada berbagai kecanggihan, sudah bisa sambungan telepon juga, extra features di sini ada 4x4i yang bisa melihat kondisi mobil pada saat Anda off-road, setir dibelokkan dia juga bisa melihat, dia bisa melihat sudut ban, dia bisa mengunci diferensial secara elektronik semua. Jadi ini sudah tidak pure mekanikal lagi, tapi sudah dikontrol oleh elektronik dan ini layarnya kecil untuk standar sekarang, tapi sangat informatif. Kemudian yang saya sangat suka juga dari desain interiornya adalah jamnya. Ini jam analog, simple tapi berkelas. Dan AC-nya juga sudah dual zone kanan dan kiri, serta ini adalah ciri khas dari produk-produk Land Rover. Mode off-roadnya, Anda bisa modenya ini yang paling kanan bisa high dan low. Jadi kalau low itu kita memakai rasio gigi yang lebih rendah untuk memungkinkan kita mendapatkan RPM yang lebih tinggi di kecepatan yang sama pada saat kita melewati off-road yang berat. Kemudian ini juga ada pengatur ketinggian suspensi karena ini sudah menggunakan air suspension. Tadinya air suspension saya juga pikir masih awet nggak ya sampai tahun segini. Ternyata ini masih bekerja dengan baik, masih bisa naik turun mobilnya. Kemudian ada 5 mode off-road juga di sini. Ada mode normal, ada mode salju, ada mode lumpur, ada mode pasir, dan ada mode gravel. Ini untuk zamannya ini sangat amat canggih. Wow, kemudian ini ada sandaran tangan juga bisa diaturnya melalui putaran ini, jadi bisa presisi, Anda bisa menentukan seberapa tinggi yang Anda inginkan. Ini posisi mengemudi, dia bisa tilt dan bisa teleskopik. Sangat ergonomis, tapi ada satu yang ini mungkin penyakitnya Land Rover yang saya temuin adalah interiornya ternyata tidak begitu tahan ketika mobil itu sudah dipakai. Sekarang tahun 2020, artinya udah 6-7 tahun ya. Dia sudah mulai sticky panel. Sticky panel tuh ketika dia mulai jadi lengket dan nggak enak untuk digunakan. Nggak seperti ini nih ya. Ini yang di atas, ini jarang diputer nih. Kelihatan banget Om Ari Lasso nih jarang mengoperasikan ininya nih, multimedia centernya. Tapi dia lebih sering mengatur AC. Nah, AC ini 3 tombol AC ini sudah sticky semua, sudah lengket dan gak enak. Tapi tenang, sekarang di Jakarta banyak yang bisa memperbaiki ini. Nah, ini di belakang kamera Om Ari ngangguk-ngangguk, oh iya nanti gue mau benerin. Nah, ya jadi itu kelemahannya. Tapi yang lainnya saya ngelihat sih interiornya cukup kuat dan cukup durable, kecuali tuas ini. Kemudian dia kursi kanan kiri sudah elektrik dan dilengkapi dengan 3 buah memory seat. Ini memory seatnya kita coba. Masih bekerja, ada di situ. Memory 1, settings save. Setir juga ini belum ada bunyi-bunyi ya, sama sekali. Nah, tapi Discovery kan itu bukan hanya untuk dikendarai, tapi juga untuk ditumpangi. Sekarang kita lihat belakangnya. Om Ari, buah naganya ketinggalan Om Ari. My God. Ya Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan dia pakai karpet, jadi merah-merah dari buah naganya ini. Nah, ini ada entertainment systemnya. Dan menurut Om Ari, ini entertainment system yang sudah ada dari baru, tapi tidak terkoneksi dengan depan.
saya sih nggak suka ya. Saya nggak suka entertainment system ini karena satu, mengurangi pandangan dan tidak terlihat mahal. Tidak seperti napas mobilnya. Kalau saya punya ini, definitely ini saya lepas, nggak ada gunanya, cuman menu-menuin aja. Nah, posisi duduknya, ini posisi duduk yang tinggi, bukan posisi duduk yang nyaman seperti di Range Rover, tapi dia posisi cukup tinggi, serta ini saya tingginya 177 cm ya. Ini posisi mengemudi saya, dan ini ya masih ada space. Kemudian wah, atas ini yang lega sekali, dan dia juga dilengkapi dengan sunroof kedua di bagian belakang. Kemudian pengaturan AC, wow, sudah ada di atap. Dia bisa mengatur suhu, jadi triple zone total mobil ini, 2 zone di depan, 1 zone di belakang, dan Anda bisa mengatur kaki atau ke arah muka untuk ininya, hembusan AC-nya. Ini mewah sekali. Ini tidak ada di SUV lain biasanya, kecuali ya Range Rover atau mobil-mobil premium lainnya. Ini menyenangkan, dan Anda bisa lihat posisi duduk saya itu sudah lebih tinggi daripada posisi duduk yang di depan. Kemudian dia juga, ini bangkunya ini, dia masih bisa dilipat lagi untuk memungkinkan barang itu lebih banyak. Jadi ini mobil bisa jadi mobil barang yang benar-benar semuanya itu direbahkan. Tidak senyaman di depan, tapi definitely ini masih cukup nyaman dengan bangkunya yang cukup empuk. Sekarang kita lihat keunggulan Discovery dibandingkan produk-produk Range Rover, yaitu dia memiliki 1 baris lagi di belakang. Kita lihat apakah dia bisa untuk orang dewasa atau hanya untuk anak kecil. Dan ternyata dia masih punya sunroof ketiga lagi loh di belakang ini. Wah, jadi benar-benar 3 buah sunroof. Dan ini, wah, ruang kepalanya itu tetap besar di belakang ya, karena tadi desain yang meninggi. Serta ini untuk ukuran duduk belakang, ini sangat memadai untuk orang setinggi saya, karena Anda bisa lihat ini saya duduknya cukup tinggi, kemudian tempat duduknya juga tetap proper untuk saya, dan di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar. AC masih ada sampai baris ketiga, walaupun AC di baris ketiga ini tidak bisa diatur secara individual, dia harus diatur dari tengah. Tapi ini benar-benar mobil yang proper untuk mengangkut 7 orang, jadi bukan 5+2, tapi ini saya bisa bilang ini benar-benar 7-seater yang layak untuk orang dewasa sekalipun. Bagasinya ini juga satu yang unik. Dia bisa asisten. Dia bisa dibuka sebagian. Ini Om Ari, kenapa dilipat selalu yang sini? Kenapa selalu saya lipat? Karena kalau belanja barang, biar nggak repot. Iya. Karena ini cukup sempit, ya, bagasinya. Jadi ini selalu. Kenapa nggak dua-duanya dilipat? Anak saya 4, Om. 4. Produktif juga. Sangat. Jadi aku nyetir di depan, sebelah kiri anakku yang cowok yang paling gede. Ya. Di tengah 3, 1 di belakang. Oh, jadi 6 orang naik ini plus plus barang. Barang segala macam. Kalau ke Bandung, keluar kota koper udah cukup ya? Cukup. Nah, ini juga dia untuk mekanisme yang menahan bibir bagasi bagian bawah, ini dari baja. Jadi dari baja, sehingga ini juga aman, maaf Om Ari. Ini juga aman untuk Anda duduki. Bisa sampai 100 kg lebih duduk di sini. Nggak pernah duduk sini ya, Om? Enggak. Menikmati pemandangan gitu. Pemandangan dapur. Nah, semua ini yang bikin Discovery ini jadi sangat menarik, karena dia praktis, dia capability off-roadnya bagus, kemewahannya juga lumayan bagus, mesinnya sangat bertenaga, dan dia punya heritage yang lumayan kuat. Apalagi di Discovery 1 dan 2 itu sering ikut Camel Trophy mobil ini. Saya potong dikit. Yes. Saya mantan pendaki gunung. SMA aku naik gunung, semua gunung di Jawa sudah saya daki. Serius. Dari mulai Gunung Salak, Gede Pangrango, Ciremai, kemudian Welirang, Arjuno, Semeru, Papandayan, di Jawa Timur, Penanggungan, sudah semua, dan rata-rata lebih dari 1 kali. Tahu nggak saya bercita-cita punya mobil ini gara-gara nonton apa? Camel Trophy Borneo. Iya itu, gara-gara itu. Yes, di tahun 90-an atau 80-an akhir sempat diadain kan Camel Trophy di Borneo kan? Iya, yang itu berat iklannya sekali, masuk ke sungai-sungai, dan ini sampai sini orang nyetir, ada airnya sampai sini. Betul. Sejak itulah saya bercita-cita punya mobil ini. Nah, ternyata cita-cita saya dibangun dari dulu, Om. Bukan hanya karena dadakan punya rezeki lebih, kayak siapa? Nggak enak ngomong. Cita-cita dibangun dengan passion, Om. Punya satu mobil ini aja. Nah, kita sekarang dengerin ceritanya menarik nih tentang Om Arif. Jadi kita tahu bahwa ternyata dia sudah bercita-cita. Masih enak loh, masih halus sih. Ini saya orang pertama yang duduk di karpet ini ternyata sejak dia beli.
Oke, ternyata Om Ari kan udah bercita-cita punya mobil ini dari lama. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja sama Om Ari sambil kita bawa jalan. Ayo. Om Eri yang bawa ya. Apa? Om Eri yang setir. Iya, Om Eri yang Oke. setir. Oke. Let's go. Yuk. Mau saya gendong, Om? Enggak, sepatunya masih di situ. Jadi ditutup lagi aja ini. Oh ya Om, ini kan bagasi kelihatannya masih bagus nih Om. Sempat ada masalah nggak? Ada. Itu dan diakui menjadi salah satu kelemahan. Oke, saya turun dulu. Itu diakui menjadi salah satu kelemahan dia. Tapi baru sekali terjadi. Oke. Tahun lalu. Tapi kelemahan itu sebenarnya bukan kelemahan dia, tapi kelemahan ketika kita memakainya kurang hati-hati. Yaitu di sistem LEDs-nya, Om. Aduh, nggak nyampe, guys. Tenang, Om. Bentar. Makanya disediain tempat yang lebih rendah di sini, ya, aku Om. nggak enak mau ke situ. Tuh, ini nyampe, oke. Harus jinjit tapi ya? Oke, harus jinjit. Ini dalam kondisi kita misalkan di dalam dan ada orang mau memasukkan barang dari belakang, kan kadang-kadang masih kondisi lock. Iya. Dan ketika lock itu bersamaan dengan orang yang mencet LEDs kecil ini, Iya, kalau sering dia patah. LEDs kecilnya di sini nih. Jadi nggak boleh. Jadi harus hati-hati banget, harus posisi unlock kan sering tuh. Jadi nggak boleh overlap ya, barengan Kan gitu orang nggak kalau boleh. buka nggak bisa terus nggak sabar. Iya. Berkali-kali padahal di depan memang belum di unlock. Ininya ya? Ini LEDs yang di sini. Ini kecil, benda kecil. Oh ininya nih apa mekanisme pembukanya? Iya, mekanisme bukanya namanya LEDs. Kemarin Udah pernah patah? beberapa bulan yang lalu. Persis kejadiannya adalah karena asisten rumah tangga nggak sabar. Pak kok nggak bisa digini. Sementara di saat bersamaan aku unlock. Oh, terus patah akhirnya tapi ada spare partnya? Ada. Dan itu spare partnya ready stock. Karena memang di Indonesia yang tidak sabaran orangnya sering terjadi masalah itu. Nah, sekalian spare partnya. Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman nih, mobil kayak gini ngerawatnya gimana, spare partnya seperti apa. Kita tanya langsung ke orang yang udah punya ini 7 tahun. Iya, oke. Ini kuncinya nih, ini kunci yang mewah. Tapi ya seiring pemakaian waktu ya karetnya jadi longgar seperti ini. Banget ya visibilitasnya, tadi tuh sempit banget pas keluar ada mobil Om Ari di depan. Kalau ibaratnya kalau bahasa awamku itu ini Om, haluannya enak Om. Haluan? Iya, haluannya kan bawa mobil kecil. Kayak bawa kapal pakai haluannya. Iya, haluan. Jadi bawa mobil kecil, ini mobil gede banget, panjang banget, tapi kita bawanya kayak bawa mobil kecil karena semua view tertampung di mata kita. Iya, ini kita juga jauh banget ya kanan ada kiri ini. 3 meter nih Om. nggak pas nih kalau pengen deket sama istri gitu ya. Aku jauh. Takut aja nanti kalau Om Andri kayak sakit hati gitu. Yang soalnya kan bisa dibilang dari ngintip reviewnya tadi kan aku dengerin terus. Ya nggak ada apa-apanya sih. Loh, tadi pas saya review tuh banyak hal baru dari mobil ini yang Om Ari baru tahu. Yes. Makin yakin bahwa gua nggak salah pilih. Jadi itu menimbulkan pertanyaan saya. Dulu kan Om Ari bilang nonton Camel Trophy dulu kan. Yes. Terus habis itu pengen mobil ini. Nah itu kenapa ngelihat Camel Trophy pengen mobil ini? Ya karena yang dipakai waktu itu iklannya Defender. Discovery? Land Rover bukan, masih zaman Defender yang awal. Zaman Land Rover beneran, Landy. Dan teman-teman gue para pecinta alam, mobil impiannya itu Landy. Terus waktu mau beli ini, gue pernah nyoba tuh si Defender tuh. Buat gue agak nggak cocok Om, terlalu laki Om. Terlalu sangar Om. Terlalu nggak enak maksudnya. Nggak, gue liat tampangnya doang, belum nyoba Om. Oh belum nyoba? Waduh, keganasan nih buat gue. Itu mobil mahal tapi nggak enak, jauh lebih enak ini Om. Kalau ini begitu ngeliat modelnya, udah tampilan modern semua, dan ternyata Om ketakutan gue memelihara sebuah mobil dalam tanda petik mahal. Iya. Bahwa segalanya nanti akan gini, enggak Om. Mungkin gue juga beruntung karena dapat mobil ini dari baru ya. Iya. Nah, jadi karena ngelihat mobil ini off-road di Camel Trophy, Om Ari beli ini? Ya, bercita-cita Bercita-cita ya? Terwujud baru 2014 Om. Terwujud? Berapa puluh tahun karena suara ya? Ya, karena suara merdu ya? Iya. Nah, pertanyaannya, sejak beli ini di 2014 awal sampai sekarang, berapa kali dipakai off-road?
Hah? Nggak pernah Om. Nggak pernah. Aku punya satu lagi mungkin untuk teman-teman channel Fitra Eri. Saya itu punya masalah back pain. Tapi kan dia empuk Om mobilnya. Iya, tapi jadi mobilku harus tinggi Om. Oh. Tapi untuk off-road aku nggak lah Om, nggak lah. Ini mobil adalah salah satu mobil ternyaman untuk off-road. Ya nanti Om Fitra yang nyetirin aku mau. Navigate. Benar, ayo. Jadi ini mobil dibeli sama Om Ari Lasso karena impian masa kecilnya melihat mobil ini off-road di Camel Trophy. Kemudian juga tangguh di off-road, dia beli dan dia nggak pakai off-road. Tapi walaupun nggak pernah dipakai off-road, mobil ini tuh akan memberikan peace of mind, nggak takut mau kemana aja. Yes Om, itu Om, mau ke acara kawinan nggak masalah Om. Kawinan kan nggak ada yang di hutan Om. Oh itu maksudnya salah sasaran. Ini mentok-mentok pernah tak pakai ke ini Om, Kawah Putih itu Om. Oh, Kawah Putih kan ada gravel, ada makadam ya, jalan makadamnya. Terus kemudian apalagi kawah yang paling gede itu yang terkenal di Jawa Barat namanya? Kawah ini apa? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu pernah Om, sekeluarga ke sana pernah Om. Ini kilometer 95.000. Iya. Oke, tidak banyak untuk ukuran mobil umur 7 tahun. Yes. Tapi terbilang banyak untuk sebuah mobil mewah. Dan banyak orang yang khawatir, aduh nanti kalau udah 100.000 kayak gimana mobil. Ini masih enak banget loh nih. Sangat, coba tarik Om. Oh iya loh. Wih, masih kuat banget. Iya ini masih kuat banget ini. Ini selama Om Ari punya ini, bensinnya irit atau boros? Itu salah satu yang dulu saya takutkan. Ternyata tidak terjadi Om. Irit? Irit Om. Berapa? Menurut pemakaian Om Ari sehari-hari itu berapa? Kalau gua nggak kena macet ya, nggak kena macet. Ini pernah gua tes dulu, gua pernah syuting sebuah acara di Taman Mini Om. Itu seminggu gue tiap hari pulang pergi di Taman Mini Om. Kita ambil kiri Om, mau tol terus aja. Tol kiri kejauhan. Oh ya udah, oke, sampai BSD ya ngobrol. Nggak apa-apa dong, kilometer gue tambahin nggak apa-apa dong. Nggak masalah. Apa sayang nih sama kilometer? Jangan sikat habis. Udah, itu Om tak isi full selama seminggu pulang pergi, itu kayak berkurang. Ke Bandung nih Om ya, itu berkurang separuh. Ini ke Bandung kalau full, pulang pergi Om, ke Bandung kalau jalan lancar nggak macet ya Om ya, itu nggak separuh, lebih dikit Om. Loh, tapi artinya nggak pernah ngitung berapa liter yang kepake? 1 sampai 11 Om. 1,11 kira-kira? Yes. Kalau di jalan tol gitu ya? Iya. Ya, kalau di dalam kota 1,8. Ya hemat banget lah untuk mobil tenaganya seperti ini. Hemat banget Om. Oke, ini suspensinya masih bagus Om. Salah satu kekhawatiran orang pada saat beli mobil seperti ini adalah, aduh suspensi udara kalau rusak itu mahal banget benernya. Udah berapa kali rusak suspensi udara? Tidak pernah. Belum pernah? Belum pernah. Atau mungkin kita coba off-road berat, kita lihat berapa. Ntar gua ketempuan dong. Oke, jadi kalau pemakaian normal dia masih awet sampai sekarang? Awet sampai sekarang. Apa aja yang pernah rusak Om dari mobil ini? Yang rusak di tahun ke-5 itu kaki Om. Kaki. Begitu kita ngelewatin jalan yang agak geronjalan dikit, berasa beter ke sini. Oh oke. Oh iya. Berasa mungkin busing-busingnya atau ball jointnya. Ball joint boosting. Dan cukup besar angkanya ya. Boleh disebut Om? Lupa Om, terus lupa. 11 kayaknya 11. Oke, tapi 2 digit ya artinya ya. Tapi menurut gua itu angka yang besar, tapi menurut gua tidak terlalu mahal. Ya, apalagi untuk kualitasnya ya. Iya. Yang mahal justru waktu AC-nya kena Om. AC-nya kenanya kayak gimana tuh waktu itu? Mati aja Om. Tiba-tiba mati nggak bisa nyala? Ternyata yang harus diganti adalah? Satu blok. Oh iya, nah dia itu. Dia tidak bisa pretelan belinya. Bedanya mobil Jepang, Korea sama mobil yang Eropa seperti ini. Kadang-kadang Eropa itu kita belinya tuh harus harus full set. Full set, yes. Iya. Ya, harus itu. Full set itu kena berapa Om? Itu belasan sampai 20 lebih ya. AC. Yes. Cuman buat nyalain AC tapi lagi. emang satu gelondong sih Om. Ya, satu gelondong mesin gitu. Saya akan coba beberapa fitur-fiturnya. Silakan Om. Oke, ini MID-nya masih bekerja dengan baik. Sekarang kita coba cruise control-nya, kita nyalain cruise control-nya.
udah saya nggak perlu ngegas. Oke, dia masuk bekerja. Dicoba dengan lo, baik. dia berani lo, aku nggak berani nyoba cruise control. Oh, belum pernah nyoba cruise Nggak control? berani om. Oh, cruise control itu udah seperti ini, kalau mau nambah Iya. kecepatan tinggal tambah. Kalau mau ngebatalin cruise control tahu nggak gimana? Injek aja rem dikit, itu udah Langsung batal. Oke. Jadi selama ini perjalanan jauh nggak pernah pakai cruise control? Enggak om, enggak. Oke. Nah, kualitas audionya dari mobil ini. Nah, itu yang terpenting buat gua. Salah satu yang terpenting. Iya, karena Om Ari biasanya tuh penyanyi itu nggak suka audio bagus-bagus. Suara gua udah bagus, ngapain bikin Iya, audio bagus? gua penggemar audio. Tapi Om Ari ini penggemar audio. Yes, this is a standard, tidak gua oprek sama sekali. Iya. Tapi suaranya gila om. Iya. Dan dia punya sensor om. Nah, ini tuh Nah, ini tuh bisa lihat di situ ada mereknya. Karena merek audionya ini udah Harman Kardon, Om. Yes. Dan kebetulan Harman Kardon itu habis mengakuisisi JBL, salah satu produk audio senangan gua. Oke. Ya, dia OC. Ini ada sensornya, ketika kita kecepatan rendah dia nggak bisa main volume gede. Jadi kayak ngikutin gitu om. Speed sensing ya volumenya ya. Kayak gitu. Tapi untuk seorang penggemar audio seperti Om Ari, menurut Om Ari ini untuk ukuran di mobil sudah sangat cukup buat Om Ari. Aku penggemar natural audio, bukan audio yang lebay. Mohon maaf. Iya. Ya. Jadi I think the standard ini udah dia pikirin. Dia ngerancang mobil harga miliar. Pasti udah pikirin lah om. Betul. Pasti udah dipikirin banget lah om. Waktu Om Ari beli ini baru 1.800 km Yes, ya? 1.800 km aku beli. Wow. Dan suratnya atas namaku karena belum ada surat. Oh, karena mobil tes ya. Mobil Mobil tes tes. waktu itu nggak dibuka suratnya karena cuma buat tes-tes Iya. aja. Begitu dibeli sama Om Ari, jadi Om Ari seolah-olah daftar. pemilik pertama ya. Pemilik yang pertama, daftar. betul. Oh ya Om, Hmm. sebenarnya di video ini gue tuh sebagai apresiasi gue ke Om Ari, karena gue tuh kagum sama Om Ari dari dulu, gue suka lagu-lagunya ya. Gue tuh tadinya untuk menghargai Om Ari, gue tuh pengen back soundnya itu lagunya Om Ari. Jangan om. Iya, Kena copyright nanti gue om. kena copyright. Padahal yang nyanyi ada di sebelah gue, Lo tetap nggak jangankan bisa di ya channel Om. lu. Di channel gue juga nggak bisa om. Jadi Om Ari di channelnya Om Ari sendiri nggak bisa pakai lagu Om Ari sendiri. Aku akustikan cover di laguku sendiri, nggak bisa juga, kena copyright juga. Ironis sekali. Ironis, dunia digital ironis, tapi itu tujuannya memang untuk melindungi Betul. karyaku. Dan mereka itu kan robot, jadi Iya, robot itu tidak ya. memilih, nggak tahu Ari Lasso ini penyanyi apa nggak, dia Iya. nggak tahu, betul. Jadi itu tugas dia itu menyedot Iya. itu copyright, karena di seluruh Indonesia, di seluruh dunia orang bisa cover siapapun, nah, gitu. Ya, jadi mohon maaf ya Om ya, saya nggak bisa pakai lagunya Om. Lagu siapapun nggak bisa om. Oke. Jangan kasihan channelnya. Om, ada nenek moyangnya om. Serius? Itu Oh, tuh iya. om, ada nenek Oh, moyangnya om. iya. Aduh, ini videografer ngambil nggak ya? Aduh, Ini ada ada Land Land Rover. Wow, ini Ini bisa dibelokin gini nggak? Nggak bisa ya? nggak bisa dibelokin ini. Tuh, tapi kelihatan kok di samping tuh. Tuh di setting. Tuh, ada nenek moyangnya dia tuh. Ya, nggak ke syuting sama videografer. Udah ada dia. Oh, dia langsung saling menyapa. Saling guys. menyapa. Nah, Land Rover Brotherhood. Land Rover Brotherhood, Landy Brotherhood ya. Wah, ini mobil tuh tahun 2013 akhir ya. Jatuh ke tanganku Januari 2014. Ya. Itu artinya Om Ari udah kembali ke musik ya waktu itu kan, sempat waktu itu ada masalah sama suara Udah, ya. tahun 2009 aku break manggung selama 9 bulan om. Oh, 9 bulan. Terus habis itu manggung lagi, terus nggak berapa lama ambil ini ya. Iya. Yang paling Om Ari suka dari mobil ini apa? Satu, handling. Handling. Yes. Padahal handling itu adalah kelemahan mobil ini. Ya mungkin aku nggak pernah tahu yang mobil yang lebih bagus ya kan. Iya. Terus nyaman dan tinggi, Nyaman, tinggi. tidak mencolok mata. Terus Iya. terang yang satu paling gue sukain, ya ini gue banget gitu loh. iya, gitu. Casual. Gue sering kalau makan di mana-mana cuma sendalan doang. Iya. Sendalan doang, celana pendek nggak masalah pakai ini. Iya, Tapi iya. pakai jas pun nggak ada masalah. Jadi Om Ari itu mobilnya selain ini tuh ada BMW X3, ada Untuk Mitsubishi istriku, Expander ya Expander untuk untuk anak ya. anak-anak, untuk antar jemput sekolah, betul om. Nah, yang paling tidak disuka dari mobil ini apa? Barang kesayangan.
Iya, kalau ada apa-apa agak mahal Om. Kalau ada apa-apa masalah mahal Om, itu aja. Gitu ya? Iya, itu aja Betul. udah. Nah, itu. Jadi makanya gue sayang banget Om. Tapi servis tetap di Land Rover? Tetap Yang tetap di Land Rover. Arteri Pondok Indah ya? Betul, jadi terdata semua di sana. Ya. Tidak ada rencana dijual? Sama sekali. Itu kalau kayak Haji Andre sama Raffi tiba-tiba main tawar-tawaran gitu, Ya, tawar segini. itu permainan mereka ya. Itu orang-orang berkelebihan uang mungkin gitu. Tapi ini mobil kesayangan, jadi Dia menilai segala sesuatu pakai ditawar, kalau gua enggak lah Om. jadi kalau misalnya ada yang nawar tapi kalau masih suka ya nggak bakal dijual. Nggak bakal dijual Om, nggak bakal dijual. Wah, Om Ari ini Untuk catatan aja, aku pakai Harrier sebelum ini aku pakai Harrier Om. Itu Harrier aku pakai dari tahun 2004 sampai tahun 2014 Om. Oke. Dan lebih suka mana? Pakai Harrier atau pakai ini? Kalau duduk di belakang, enakan Harrier. Betul. Yes, itu the best SUV gue bilang. Betul. The best SUV. Lincah di dalam kota segala macam. Tapi kalau nyetir sendiri, ini. Memang masih enak dia, terus terang jujur. Oh, masih enak Harrier. Iya. Cuman ini tuh rasanya kayak langsung gitu loh. Oh, gagah gitu ya. Iya gagah Om, gagah. Wah, Om Ari, makasih banget loh saya dikasih kesempatan nge-review bahkan nyobain langsung mobil kesayangannya. Ini secara singkat, ini kondisinya masih bagus ya walaupun memang ada beberapa perbaikan yang dilakukan ya di kaki-kaki. Jadi kaki-kaki nggak ada bunyi, mesin masih sangat halus, tarikan Nggak ada masih getar kuat, kan di sini? nggak ada getar di setir, bantingan juga masih empuk seperti baru. Ya ini nanti sticky panel ini Om, nanti Boleh, saya Om, kasih dibenerin. ini, Iya, saya channel. kasih referensinya. Siap. Saya kasih referensinya, ini bisa benerin di mana. Iya, ini doang. Tapi buat sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, subscribe ke channel Fitra Eri dan Ari Lasso TV. Follow juga. Bukan Taulani TV, Bukan Taulani TV ya. Hari Lasso TV. Lebih berkualitas mana tuh dua channel itu? Oh, terserah para pemirsa. Oh, terserah. Selama ada Pak Eri, Pak Fitra Eri di konten Pak Andre, itu keren. Bisa aja. Kalau ada saya di konten Om Taulani Andre, TV, ya keren. Ha. Oh, iya, Tapi iya. begitu ada Pak Andre di konten saya, aduh Om. Itu benar-benar ya gitu Om. Nanti saya sampaikan salamnya ke. Jangan dibocorin ya video-video ini ke Pak Andre. Oh, dia nonton ya pasti di YouTube ya. Oke, follow Instagram kami berdua di Iya, sini @ari_lasso. @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.